Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Budi Santoso dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Video ini saya buat sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama pada tahun 2025 ini. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang menjadi mata kuliah inti di program studi kami di Teknik Informatika Unitomo Surabaya, dan mata kuliah ini saya ampu pada semester keempat dari kurikulum yang sudah kami buat sebesar 3 SKS ya bebannya. Metode yang saya sampaikan dalam penyampaian mata kuliah ini menggunakan delivery, interaction, dan assessment. Jadi ada proses interaksi serta pemberian tugas. Mata kuliah ini berisi materi lanjutan sekaligus membutuhkan prasyarat bagi beberapa mata kuliah sebelumnya, yaitu mata kuliah algoritma pemrograman dasar, kemudian mata kuliah struktur data, dan mata kuliah komputasi numerik. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai pada mata kuliah ini atau CPNK, kami ingin bahwa mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini mampu memahami konsep dasar, desain dan efisiensi algoritma, kemudian mampu menerapkan beberapa strategi algoritma yang digunakan dalam pemecahan masalah komputasi yang kompleks dan yang mampus, ya, yang sesuai dengan karakteristik persoalan tersebut. Dalam sub capaian pembelajaran mata kuliah terdapat bagian pertama, pengantar dan analisis algoritma. Kemudian yang kedua berisi konsep efisiensi dan pengenalan tentang notasi FIFO sebagai notasi pengukuran efisiensi waktu. Kemudian pada bagian ketiga terdapat algoritma rekursi yang dipakai pada sebagian besar strategi algoritma lain yang akan dibahas berikutnya. Kemudian pada bagian 4 ada algoritma brute force. Pada bagian kelima ada algoritma greedy. Pada bagian keenam terdapat strategi algoritma divide and conquer. Kemudian pada bagian ke-7 terdapat algoritma breadth and first search. Kemudian pada bagian ke-8 depth first search, ya, DFS. Kemudian pada bagian ke-9 strategi algoritma backtracking. Pada bagian ke-10 branch hand found. Pada bagian 11 sudah mulai masuk ke implementasi pada route planning. Bagian ke-12 juga implementasi pada string matching dan pattern matching. Pada bagian ke-13 secara khusus akan membahas fungsi regular expression atau regex pada beberapa bahasa pemrograman, khususnya bahasa Python. Dan yang terakhir sebagai penutup bagian ke-14 strategi algoritma dynamic programming atau pemrograman dinamis, yang juga akan saya berikan contoh sesi pembelajarannya pada video ini. Mata kuliah ini juga akan menggunakan beberapa referensi, salah satunya adalah modul pembelajaran yang saya buat sendiri, yang berdasarkan beberapa referensi utama, yaitu yang utama adalah buku dari Levitin yang berjudul Introduction to Design and Analysis Algorithm dari edition Wiley tahun 2003. Yang kedua, kitab kuliah dari Profesor Rinaldi Munir dari Teknik Informatika ITB.
Yang ketiga adalah materi dari e-course yang saya ikuti di Coursera pada tahun 2019 yang mengambil topik materi Data Structures and Algorithm Specialization. Kemudian yang keempat, materi dari e-course juga yang tidak saya ikuti tapi saya dapatkan materinya secara publik dari Khan Academy Computer Science Algorithm. Sedangkan sebagai pendukung, saya juga menggunakan buku yang saya karang sendiri namun belum terbit karena belum mendapatkan ISBN yang berjudul Kompleksitas dan Analisis Algoritma menggunakan bahasa Python yang rencananya akan saya terbitkan di semester ganjil pada tahun ajaran 2025-2026. Selanjutnya penilaian yang akan saya berlakukan pada mahasiswa untuk perkuliahan materi ini terdapat aspek kehadiran sebesar 15%, presentasinya, kemudian tugas individu dan tugas kelompok masing-masing 10%, kemudian hasil dari ujian tengah semester 30% dan hasil dari ujian akhir semester sebesar 30%. Berikutnya akan saya berikan contoh salah satu sesi pembelajaran offline dan online dari mata kuliah desain dan analisis algoritma ini, khususnya pada bagian akhir yang membahas tentang dynamic programming atau pemrograman dinamis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lagi hari ini di mata kuliah desain dan analisis algoritma. Hari ini kita akan masuk ke materi dynamic programming yang merupakan bagian akhir dari keseluruhan materi kuliah. Intinya di sini. Karena sebelum kita mulai kuliah, kita mulai dulu dengan berdoa. Dengan keyakinan yang masing-masing berdoa mulai. Baik, kita selesai. Oke, sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas hari ini, saya ingin memberikan sedikit review tentang materi sebelumnya. Jadi sesuai judulnya, sebetulnya materinya adalah dynamic programming, tapi saya hubungkan dengan materi sebelumnya yaitu reduksi. Nah, ini saya kaitkan dengan apa itu reduksi, perulangan lebih jelas lagi. Dan ini kami mengambil metode berulang ya, sedikit lagi sebenarnya metode berulang dengan makna mengambil metode dia sendiri. Betul. Yang tepat adalah sebuah metode di mana dia mengambil diri sendiri. Jadi perulangannya itu perulangan dia sendiri. Kamu berhasil yang namanya berdiskusi ya saling berhadapan gitu. Biar kelihatan. Yang sebelah sini baru diisikan arus ini. Inilah letak penyimpanan kebenaran. Oke ya. Saya mulai ya. Baik, setelah didiskusikan, sekarang saya ingin menanyakan dari kelompok pertama ini. Anda lihat dalam kode yang pertama ini bagaimana pendidikan dalam yang reduksi. Ya.
Ambil dirinya sendiri. Oke. Jadi yang itu Pak, ya, ini ya. Jadi ini artinya saya mengambil dirinya sendiri, ya. Tapi parameternya dari ya, nilai sebelumnya dan sebelumnya lagi. Untuk kelompok yang kedua, dari sisi Anda bisa lihat di kode pemrograman ini bagian mana yang disebutkan kalau dia menyimpan hasil sementara N A sama B, ini ya, A dan B ini menyimpan apa ya? Apa yang disimpan? Ya, kemudian ya, setelah itu seterusnya naik. Setelah itu hanya menyimpan B dan B-nya menyimpan A plus B. Oke ya, ini jadi A itu adalah penyimpanan sementara untuk hasil terakhir yaitu B, dan B-nya itu mana? Itu lagi dari dua hasil sebelumnya. Ya, jadi A plus B ini kalau B-nya dari A plus B-nya ini. Kalau fungsinya biasa, cuma bagi baris fungsi kali itu itu ciri-cirinya menunjukkan. Jadi Anda tahu apakah ada operator atau tidak menggunakan. Ini cuma normatif saja. Jadi kalau pakai rekursi itu memang mudah, nggak mudah ya, mempresentasikan. Jadi rekursi sebelumnya adalah looping yang bersarang, escape loop. Itu biasanya dikonversi menjadi rekursi, hasilnya masih dari ya disingkat-singkat. Tapi sebenarnya apa sebenarnya sama dengan. Nah, kalau dengan DR tidak akan muncul seperti itu. Programnya akan lebih terstruktur, mudah dibaca dan mudah ditebak. Ya, jadi D itu membuat lebih optimal dalam memecahkan masalah mengenai seperti itu. Kemudian kapan DP dipakai kalau rekursinya terlalu lambat. Sekali lagi, meskipun lambat, tapi kalau tidak ada orangnya itu tidak bisa. Jadi meskipun sangat lambat, tentunya beribu-ribu kali. Kalau di dalam kan memang harus begini. Tidak ada orang yang seperti yang tadi di rekomendasi maka percuma saja kalau itu akan sama. Loginya sama. Malah tetap menemukan cuma menunggunya menemukan. Cara saja dapat penyimpanan subtraction atau bagian yang ya, itu kesimpulan dari mata kuliah sistem analisis algoritma bagian teknik programming. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas kasus-kasus spesifik yang dalam kehidupan sehari-hari dalam komunikasi yang menggunakan baik itu rekursi, berbagai software, report dan juga saya sudah dari pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup, kita akhiri dengan beberapa ucapan. Semoga apa yang kita berikan di muka ini bisa bermanfaat. Berdoa dan berdoa saja. Ini pertemuan terakhir dalam rangkaian materi mata kuliah, di mana pada pertemuan terakhir ini kita akan membahas materi atau subbab yang isinya adalah tentang pemrograman dinamis, ya, seperti yang ada di slide. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan berdoa dengan
keyakinan dan agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, selesai. Nah, sebelum masuk ke materi, seperti biasa juga, saya minta Anda untuk masuk login ke masing-masing akun e-learning-nya ya, untuk melakukan absensi pada perkuliahan ini, sekaligus mendownload materi yang sudah saya upload di sana. Slide yang saya share ini sudah terdapat di akun Anda di e-learning Unitomo ya. Jadi materi hari ini adalah seperti yang saya sebutkan di awal, materi terakhir dari rangkaian mata kuliah desain analisis algoritma, sebuah algoritma yang sangat efisien ya, dan menjadi bisa disebut sebagai senjata pemungkas ya untuk melakukan efisiensi dalam merancang algoritma pemrograman, mulai dari rekursi, mulai dari loop ya, perulangan, nested loop, rekursi, kemudian brute force programming, kemudian algoritma divide and conquer, dan seterusnya, sampai backtracking, sampai dengan pemrograman dinamis ini. Dari keseluruhan yang saya sebut tadi sudah saya tugaskan ke Anda masing-masing sebagai tugas individual dan kelompok. Karena rekursi ini adalah bagian dari pertemuan sebelumnya ya. Coba Anda mungkin salah satu ada yang ingat apa itu pemrograman rekursi? Ya, silakan. Ada yang masih ingat apa itu pemrograman rekursi? Mas Pras? Reklusi itu adalah algoritma fungsi yang memanggil dirinya sendiri, Pak. Oke, ya, Anda masih ingat ya, Mas Dendi, bahwa pemrograman rekursi adalah pemrograman yang memanggil dirinya sendiri. Nanti kita lihat di contohnya ya. Jadi semua yang dilakukan secara berulang itu akan lebih efisien dalam penggunaan sintaksnya saja. Kalau biasanya ini dihitung ulang berkali-kali, itu membutuhkan banyak baris kode, tapi dengan rekursi kodenya akan jauh lebih singkat. Karena dia tidak perlu diketik ulang, tapi cukup dengan memanggil dirinya sendiri. Tinggal diganti nilai inputnya saja, 4 diganti 3, 3 diganti 2, 2 diganti 1, cuma itu saja ya. Nah, saya review kembali, pemrograman dinamis ini menjadi solusi yang paling efisien karena dia akan mempersingkat waktu eksekusi dari sebuah kode yang kita buat melalui sebuah pemrograman algoritma ya. Jadi asumsinya begini, kalau misalnya kita membuat nested loop atau membuat pemrograman menggunakan algoritma rekursi, itu membutuhkan waktu eksekusi misalnya 1000 kali, 1000 eksekusi kode program. Dengan pemrograman dinamis ini bisa mungkin 1/10-nya, sangat efisien. Hanya saja dia akan ada kelemahannya, tentu saja selalu ada kelebihan dan kelemahan, di mana kelemahannya pada penambahan memori yang harus disediakan karena konsekuensi dari kecepatan tadi. Jadi dia akan sangat cepat, tapi konsekuensinya harus nambah memori. Sehingga ada penambahan space ya, atau penambahan ruang dalam program ketika kita menggunakan dynamic programming ini dibanding ketika kita melakukan pemrograman dengan algoritma atau strategi algoritma yang lain. Tapi kecepatannya akan jauh lebih meningkat. Ya. Kita masuk ke outline dari pertemuan hari ini. Ya. Di mana Anda dengan pertemuan hari ini diharapkan mampu memahami apa itu
pemrograman dinamis atau dynamic programming. Kemudian Anda bisa membandingkan pemrograman yang menggunakan metode rekursi, algoritma rekursi, dan pemrograman yang menggunakan divide and conquer, dibandingkan dengan menggunakan pemrograman dengan strategi algoritma pemrograman dinamis. Ya, masing-masing nanti akan kita diskusikan bersama. Kemudian kita akan memberikan atau mengulas satu contoh dalam pemanfaatan pemrograman dinamis ini menggunakan studi kasus Deret Fibonacci. Ya. Karena Deret Fibonacci ini bisa dipecahkan dengan rekursi atau divide and conquer, bisa pakai brute force atau pakai dynamic programming. Yang terakhir, setelah kita memahami semua teori dan perbandingannya serta studi kasusnya, kita akan bisa menyimpulkan kapan pemrograman dinamis atau strategi algoritma pemrograman dinamis ini boleh atau bisa dilakukan. Kapan saja, atau bila apa syaratnya. Ya, kita mulai di pemahaman dulu ya, tentang apa itu dynamic programming atau pemrograman dinamis ya. Yang pertama, definisi teorinya bahwa pemrograman dinamis itu adalah sebuah algoritma yang memecahkan masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil, jadi sub masalah kecil ya. Jadi identik dengan pemrograman divide and conquer, sangat mirip. Bedanya adalah pada divide and conquer itu tidak dilakukan penyimpanan sub masalah atau penyimpanan masalah kecil tadi, hasilnya tidak disimpan. Padahal tujuan dari penyimpanan ini justru untuk mempercepat proses atau menghindari perhitungan ulang. Asumsinya ini mirip seperti kalau kita mengikuti ujian dan ujiannya ada salah satu soal yang berulang. Jadi kita tidak perlu menghitung ulang soal ujian itu. Kita cukup menghitungnya di awal atau di ujian yang pertama. Di ujian berikutnya kita tinggal menghafalkan hasilnya saja. Sama kalau kita menemukan sebuah proses dalam pemrograman, ketika terjadi loop, ya loop itu berubah perhitungan, kita tidak perlu melakukan loop itu. Cukup diambil aja hasil dari perhitungan yang sama di bagian lain yang sudah dilakukan. Dan itu sudah berbentuk sebuah variabel yang tidak ada isinya. Kita tinggal ambil isinya saja, sehingga prosesnya akan jauh lebih cepat. Ya, itu konsepnya ya, konsepnya. Oke. Mungkin Anda kurang begitu paham dengan teori yang masih berupa gambaran ya, konsep. Akan jauh lebih bisa dipahami kalau akan saya berikan contohnya ya. Jadi saya akan meloncat. Saya tunjukkan ada sebuah masalah ya, kita asumsikan masalah yang akan dipecahkan, di mana masalah ini dipecahkan dengan membandingkan dua metode. Yang pertama divide and conquer dan yang kedua dynamic programming. Ya, Anda lihat di sini Fibonacci adalah sebuah deret di mana dia dimulai dari 0 dan 1. Ya, ini fungsinya Fib, ini fungsi Fibonacci-nya. Kemudian angka berikutnya dari deret adalah penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Jadi 1 ya di dalam slide yang saya share itu 1 yang 3 gitu ya. Itu adalah penjumlahan dari 0 dan 1. Kemudian 2 itu penjumlahan dari 1 dan 1. Jadi dua angka dari deret itu yang sebelumnya sudah muncul. 3 juga sama, penjumlahan dari 2 dan 1 dan seterusnya. Nah, kalau kita selesaikan masalah ini menggunakan strategi algoritma divide and conquer, ya, kita akan membagi menjadi seperti ini. Misalnya, saya ingin mendapatkan nilai Fibonacci ke-6 dari deret. Dimulai dari 0 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi angka 8.
Misalnya kita ingin mentarget berapa, kalau misalnya ini belum diketahui yang 8-nya, berapa angka setelah 5, kita asumsikan 8 belum diketahui, berarti kan kita mengisikan fungsi fit untuk deret ke 6. Nah, caranya adalah kita akan menghitung penjumlahan dari 3 dan 5, kan gitu ya, teori gravitasi. Jadi, berarti kita harus menghitung dulu nilai fit ke 5, yaitu kebetulan nilainya sama 5, dan fit ke 3. Fit ke 4 ya, yang nilainya 3. Dijumlahkan hasilnya 8. Sehingga fit 6 ketemu 8. Nah, seperti teori deret Fibonacci yang penjumlahan dua angka sebelumnya menjadi angka berikutnya, maka Fibonacci ke-5 yang tadi dibutuhkan oleh Fibonacci ke-6 itu didapatkan dari Fibonacci ke-4 ditambah Fibonacci ke-3. Dan itu terus turun ke belakang. Ya. Begitu juga sama, Fibonacci ke-4 yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai 8, ya, Fibonacci ke-4 itu 3, dibutuhkan untuk dijumlahkan dengan 5, Fibonacci ke-5 itu juga didapatkan dengan menjumlahkan Fibonacci ke-3 dengan Fibonacci ke-2. Fibonacci ke-3 didapatkan dari Fibonacci ke-2 sama Fibonacci pertama. Anda lihat. Nah, ini yang disebut sebagai overlap subproblem, di mana subproblem atau masalah yang diperkecil tadi itu ternyata menggunakan perhitungan yang sama. Ya. Nah, dalam divide dan conquer ini tidak masalah. Tetap aja dihitung lagi, ini juga dihitung lagi, dihitung ulang lagi semua. Jika didapatkan nilainya, kemudian hasil akhirnya juga didapatkan. Nah, ini bedanya pada dynamic programming. Pada dynamic programming, kalau kita sudah menghitung Fibonacci ke-4 di sisi kiri, dan kita temukan lagi Fibonacci ke-4 yang harus dihitung di sisi kanan, kita tidak perlu menghitungnya. Makanya saya silang. Fibonacci ke-4 di bagian kanan tidak perlu dihitung, tapi langsung saja ambil hasil dari perhitungan Fibonacci ke-4 di sisi kiri. Sehingga sedemikian banyak perhitungan yang dilakukan dalam cabang tree-nya ini, atau graph-nya ini, itu tidak perlu dilakukan lagi. Kita akan menghemat penggunaan atau alokasi resource dari mesin komputasi, dalam hal ini mikroprosesor ya, akan jauh lebih menghemat tenaga. Karena dia tidak melakukan perhitungan yang berulang-ulang untuk perhitungan yang sama. Nah, proses perhitungan yang berulang itu yang tadi dilakukan oleh divide and conquer itu biasa menggunakan fungsi atau algoritma rekursi. Akan lebih singkat kodenya, akan tetapi jumlah loopnya akan sama. Karena rekursi pada dasarnya mengulang dirinya sendiri. Nanti akan kita lihat di contohnya. Jadi semuanya menggunakan rekursi sebetulnya sudah efisien dalam hal sintak. Tapi kalau menggunakan pemrograman dinamis, tidak hanya lebih singkat, tapi juga lebih efisien dalam jumlah eksekusinya, karena tidak ada yang perlu diulang. Cuma dibutuhkan tempat penyimpanan sementara untuk menyimpan berapa hasil Fibonacci ke-4 disimpan dalam array. Itu juga Fibonacci ke-3 disimpan dalam array, sehingga dibutuhkan array untuk menampung beberapa atau sejumlah variabel yang dibutuhkan untuk penyimpanan sementara. Nah, ini yang jadi kelemahan dalam pemrograman dinamis. Sekarang kita lihat contohnya. Ya, Anda lihat dalam bahasa Python, fungsi fit n ini adalah fungsi rekursi ya untuk pemecahan deret Fibonacci dalam bahasa Pythonnya. Di sini disebutkan rekursi ini termasuk dalam algoritma dengan nilai atau efisiensi big O sebesar 2 pangkat n. Maksudnya begini, dengan fungsi ini kalau kita kasih n-nya 1, maka terjadi 1 kali perulangan saja, atau 1 kali eksekusi. Tapi n-nya saya ganti 2, maka jumlah eksekusinya meningkat jadi 2.
2 pangkat 1 kan ya. Tapi kalau 2 ya, sorry. Kalau 1 2 kali eksekusi, kalau 2 4 kali eksekusi. Kalau saya isi 3 berarti 8 kali eksekusi, meningkat dengan cepat. Kalau saya isi 10 menjadi 2 pangkat 10, itu sekitar berapa itu? 1024 kali eksekusi. Meskipun kode barisnya cuma 2, ya, hanya karena dia pakai ini ciri rekursi. Fit N di sini dipanggil lagi fit N, tapi parameternya diganti N-1. Ini juga fit N, fungsi diri sendiri diganti N-2, cuma ganti parameternya. Tapi proses di dalamnya ini akan terjadi loop ya, berkali-kali. Sejumlah berapa N ini. Kalau N-nya 10 tadi sudah kelihatan. 2 pangkat 10 itu sekitar 1024. Nah, dibandingkan dengan dynamic programming yang cuman Anda lihat sintaknya juga sederhana seperti ini aja. Untuk deret yang sama Fibonacci. Ya, di sini disebutkan efisiensi big O-nya sebanding dengan N atau linear atau ON, ya, kali O 2 pangkat N. Artinya kalau Fibonacci pakai dynamic programming, kalau N-nya di 1 ya cuma 1 kali eksekusi, tapi 1 kali loop. Kalau 2 kali loop saja. Ya, tidak ada pangkatnya N linear. Kalau 10 yang tadinya pakai rekursi 1024 kali eksekusi, ini ya cuma 10 kali. Bahkan seperstatusnya efisiensinya. Tapi dengan konsekuensi Anda lihat, di sini tidak perlu ada penyimpanan atau tidak ada variabel untuk menyimpan sementara hasil. Ya, N ini bukan hasil tapi input. Ya, sedangkan di pemrograman dinamis dibutuhkan ini 2 variabel A dan B, di mana A dan B diinisialisasi dengan angka pertama dari deret Fibonacci, yaitu 0, A-nya diisi 0, nya diisi 1. Ya, jadi ini bukan 0,1 tapi A diisi 0, B diisi 1. Dalam bahasa Python ya. Bahasa lain tidak bisa begini ya, harus di breakdown jadi dua baris. Nah, baru setelah itu dalam perulangan sejumlah N kali inputnya, Anda lihat A diisi dengan B, artinya switch aja nih. Mundur angkanya. Yang tadi 0 menjadi 1, yang 1 menjadi penjumlahan dari A dan B. Ya, dalam kasus ini 0 menjadi 1, 1 menjadi 1 plus 0 atau angka ketiga. Nah, cuman ini aja yang dieksekusi. 1 baris ini. Dia tidak perlu memanggil dirinya sendiri, tidak ada pemanggilan fit di sini. Sesuai fungsinya, jadi tidak ada rekursi. Jadi perulangannya murni ada di dalam core ini, yang tergantung dari range N-nya. N-nya berapa sesuai input. Kalau 10 ya cuma 10 kali. Nah, ini bedanya ya. Oke, setelah saya jelaskan tadi, melalui definisi, kemudian pemahaman strategi dalam bentuk graf, dan juga contoh codingnya, mungkin ada yang ditanyakan. Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Mas Fresh. Untuk kebutuhan memori pemrograman dinamis itu berapa besar? Oke, ya pertanyaan yang bagus. Saya jawab dulu sebelum ada pertanyaan berikutnya ya. Jadi memang kelemahan dari dynamic programming adalah kebutuhan memorinya. Ya, di mana memori itu dibutuhkan untuk menyimpan sementara hasil dari subbagian yang sudah dihitung supaya tidak dihitung ulang. Nanti tinggal ngambil hasilnya saja. Ya. Nah, seperti Anda lihat di kode kedua dalam Python ini, dalam deret Fibonacci, kasus deret Fibonacci, dia hanya butuh 2 variabel, A dan B. Ya, jadi cuma melibatkan 2 variabel saja. Bahkan B ini dipakai untuk sebetulnya variabel ketiga. Jadi deret Fibonacci itu kan membutuhkan 3 entitas, yaitu angka di deret pertama, angka di deret kedua, dan penjumlahan dari angka deret pertama dan kedua. Yang mestinya ada variabel C di sini. Tapi C-nya diakali, gitu ya. Diakali sehingga B-nya juga berfungsi sebagai C. Baik, pertanyaan bagus tadi.
tentang berapa memori dan tidak saya jawab. Nah, pertanyaan juga silakan. Mungkin ada lagi sebelum saya lanjutkan. Permisi Pak. Ya, silakan Mas Denny. Iya Pak. Nah, ini kan dari tadi itu kan kayak banyak perhitungan-perhitungan ya Pak ya. Terus kapan sih Pak pakai rekrusi ataupun maksudnya rekrusi ini atau divide, conquer atau Iya. pemrograman dinamis itu dapat diterapkan Pak? Oh ya, ya itu juga sebetulnya pertanyaan ini datang lebih awal ya, pertanyaan bagus yang datang lebih awal yang sebetulnya memang akan saya jelaskan di bagian akhir ya. Kebetulan sekali kita akan berpindah slide untuk menjawab pertanyaan ini ya. Kita lihat perbandingannya ini antara ketiga metode strategi algoritma ini. Ya. Dalam tabel ini yang bisa Anda lihat di slide ya. Oke, ini Anda lihat. Divide and Square itu juga biasanya menggunakan rekursi, jadi mewakili rekursi juga. Anda lihat di sini, kalau dynamic programming itu dia membutuhkan overlap tadi ya, tumpang tindih. Jadi ada dua perhitungan yang dilakukan di tempat yang berbeda. Ya. Itu namanya overlap. Jadi ini baru dibutuhkan dynamic programming. Sedangkan dalam Divide and Square, biasanya overlap ini tidak muncul. Jadi dalam kasus sorting atau pengurutan atau mencari nilai terbesar dari sebuah deret angka atau huruf atau dalam database ya seperti searching itu hampir pasti atau jarang sekali ditemukan overlapping. Artinya setiap submasalah itu pasti tidak muncul di bagian lain dari pemrograman. Jadi dilakukan secara independen. Nah ini yang dibutuhkan di bagian web karena tidak ada overlap. Jadi kuncinya ada di overlap. Kalau tidak ada overlap ya pakai rekursi atau development web boleh. Tapi kalau ada dynamic programming akan jauh lebih singkat programnya kalau menggunakan strategi DP. Kemudian solusi tentang memori tadi yang sudah ditanyakan oleh rekan Anda sebelumnya, divide convert tidak menyimpan. Nah, dan dynamic programming membutuhkan memori. Jadi kalau misalnya kita menggunakan mesin komputasi yang sangat terbatas, di mana memorinya sangat minim, itu tidak disarankan menggunakan DP atau pemrograman dinamis, tapi menggunakan rekursi atau development software dengan konsekuensi kita nunggunya lama proses programnya. Ya. Nah ini ada dua contoh Fibonacci tadi masuk dalam DP karena ada overlap. Tapi merge, sort, searching itu semuanya tidak butuh DP karena tidak ada overlap. Sehingga kesimpulannya, ya kapan menggunakan DP? Jelas jika ada overlap subproblem atau ada perulangan yang dilakukan beberapa kali dalam bagian yang lain dalam program. Kemudian jika programnya ingin dibuat terstruktur, jadi kelihatan rapi kayak tadi kalau meskipun dengan rekursi juga rapi, tapi dengan DP selain rapi juga efisien. Kalau rekursi atau development aware rapi saja, belum efisien. Kemudian yang ketiga, jika rekursi naif itu rekursi yang polosan ya, yang nggak perlu strategi apapun dipakai membuat pemrograman terlalu lambat. Itu kita butuh DP atau dynamic programming. Tapi sekali lagi mengacu ke syarat pertama, meskipun lambat tidak bisa pakai DP kalau tidak ada overlapping. Kalau dipaksakan hasilnya akan sama, baik DP maupun rekursi akan sama-sama lambat kalau tidak ada overlappingnya. Jadi percuma saja. Kita sudah membuang memori tapi hasilnya tetap lambat. Jadi mending pakai rekursi atau development aware ya, kalau tidak ada overlapping. Lebih mirip memori meskipun lambat. Gitu ya kesimpulan dari pertemuan hari ini.
Untuk selanjutnya, Anda silakan melakukan diskusi sesuai dengan tugas materi yang saya berikan di e-learning ya, tugas secara kelompok. Nanti Anda akan memberikan hasilnya ke saya dalam bentuk report, makalah, cukup 2 lembar saja, di mana satu makalah untuk 4 orang mahasiswa kelompok. Anda rumuskan satu contoh studi kasus penggunaan DPI. Ya, berikut perbandingannya dengan rekursi atau development query. Karena Fibonacci sudah saya pakai ya di sini, di pertemuan ini, maka Anda pakai studi kasus yang berbeda nanti ya. Silakan Anda cari, kemudian minggu depan akan kita diskusikan hasilnya. Ya, untuk materi selanjutnya sesuai tugas saya nanti kita akan diskusikan hasil dari tugas kelompok Anda dan kita analisis masing-masing secara bersama sehingga saling mengetahui apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari analisis Anda masing-masing kelompok. Baik, terima kasih sudah mengikuti pertemuan mata kuliah desain analisis algoritma hari ini untuk materi pemrograman dinamis. Selanjutnya akan kita tutup dengan doa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai ketemu minggu depan dalam diskusi hasil tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.